jumlah penyakit menular mulai tidak optimal. Hal ini berdampak pada peningkatan berbagai penyakit menular di masyarakat. Kesadaran serta persediaan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan sangat penting sebagai kunci pengendalian penyakit menular. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, sebenarnya apa sih penyakit menular itu? Berikut ini penjelasan. Jadi, apa itu penyakit menular? Penyakit menular adalah penyakit yang ditularkan oleh orang yang sehat pada orang yang sakit dan disebabkan oleh bakteri dan virus. Serta penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak menular pada orang lain dan tidak diakibatkan oleh bakteri dan virus. Sekarang kita fokus pada penyakit yang menular. Terdapat dua jenis penyakit menular. Yang pertama yaitu penyakit menular secara langsung yang diakibatkan oleh kontak fisik secara langsung dengan penderita, seperti bersentuhan, berpegangan tangan, dan terkena cairan tubuh penderita. Yang kedua ada penyakit menular secara tidak langsung yang diakibatkan oleh media pembawa seperti hewan, dari gigitan serangga maupun benda yang terkontaminasi dengan penderita. Pertama, penyakit menular secara langsung yaitu HIV/AIDS atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS merupakan suatu kondisi pada tahap lanjut infeksi HIV. Yang kedua ada TBC atau tuberkulosis, yaitu disebabkan oleh bakteri dan akan menyerang sistem organ paru-paru. Selain pada paru-paru, TBC juga akan mengakibatkan komplikasi pada sistem organ manusia lainnya. Gejala-gejalanya yang pertama batuk terus-menerus selama 3 minggu, yang kedua badan terasa lemas, dan yang ketiga berat badan menurun. Yang ketiga, ada penyakit kronis yang terjadi pada daerah tropis dan subtropis. Salah satunya adalah kusta. Kusta disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyerang pada sistem pernapasan, sistem syaraf, dan juga lapisan hidung. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan permukaan kulit dan juga kelemahan otot. Bakteri kusta ini dapat ditemukan pada hewan seperti tikus dan juga monyet. Oke, yang kedua yaitu penyakit menular secara tidak langsung. Pertama ada malaria, merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh parasit dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Gejala dari malaria sendiri terdiri dari menggigil, demam, mual, dan pusing. Zoonosis atau penyakit zoonotik adalah penyakit yang ditularkan oleh hewan ke manusia. Penyakit ini disebabkan oleh virus bakteri protozoa dan juga cacing. Untuk contoh penyakit ini biasanya rabies dan flu burung. Selanjutnya kita akan bahas pencegahan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Upaya pencegahan merupakan salah satu strategi resiko penyakit menular. Ada beberapa upaya pencegahan yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Pertama yaitu vaksinasi, berperan dalam mencegah penyebaran penyakit. Yang kedua, kebersihan tangan. Mencuci tangan menggunakan air dan sabun dapat membantu kita mengurangi penyakit penular melalui kontak fisik. Ketiga, menjaga kebersihan. Membersihkan permukaan yang sering kita sentuh menggunakan tisu saat kita batuk atau bersin dapat mengurangi penyebaran kuman. Serta jangan membiarkan air menggenang agar tidak menjadi tempat bersalahnya nyamuk. Yang keempat ada isolasi dan karantina. Mengisolasi pasien yang sudah terpapar penyakit menular. Yang kelima, ada praktik seks yang aman. Yang pertama, menggunakan kondom. Yang kedua, membicarakan dengan pasangan secara terbuka mengenai riwayat kesehatan seksual. Hal itu dapat membuat kita untuk mengurangi penularan penyakit seksual. Penggunaan alat pelindung diri seperti tenaga kesehatan ataupun individual yang berisiko tinggi, harap menggunakan masker wajah, sarung tangan agar terhindar dari paparan risiko. Selanjutnya, poin yang terakhir, menjaga kontak fisik dengan hewan liar, membatasi diri untuk kontak fisik dengan hewan liar, memvaksinasi hewan peliharaan, dan juga mencuci tangan setelah kontak fisik dengan hewan. Itu tadi pencegahan terkait penyakit menular yang dapat kita lakukan. Jangan lupa diingat, Saling jaga, saling peduli. Kita kenali dan lawan penyakit menular dengan mengetahui perbedaannya. Kita bisa lindungi diri dan orang yang kita cintai. Mulai dari kebiasaan sehari-hari yang sehat dan disiplin. Kita dapat membangun generasi yang lebih tangguh dan berkualitas hidup.